Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ketika kita mendengar firman Tuhan tentang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Maka kita sampai kepada firman Tuhan ini nanti yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu kebenaran dan tidak ada kesalahan dalamnya. Janji Tuhan adalah kebenaran dan tidak ada kesalahan dalamnya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menolong kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus jamah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes, penyanyian baru, Injil Yohanes 17 ayat 17. Mudah saudara ingat. Yohanes 17 ayat 17 demikian, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Firman Tuhan sama dengan kebenaran. Artinya, di luar firman Tuhan tidak ada kebenaran yang mutlak. Mari kita perhatikan hal yang pertama. Firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dengan firman. Ya. Jadi firman itu menguduskan. Kenapa? Firman Tuhan itulah yang menolong kita untuk mengerti diri sendiri. Saya bacakan untuk kita semua. Ayat firman Tuhan dari firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengajar artinya membuat kita tahu apa yang kita belum tahu. Menyatakan kesalahan supaya kita tahu bidang apa dalam kehidupan kita yang salah. Memperbaiki kelakuan
menolong kita supaya etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, tutur kata dan tingkah laku kita, semuanya diubahkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan, dan mendidik orang dalam kebenaran supaya kita naik dari satu level ke level berikutnya dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Itu prinsip dasar dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua ialah katanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Jadi mari kita ingat firman Tuhan yang mana salah satu janji-janji Tuhan itu benar. Kalau dia benar, dia pasti digenapi. Oleh karena itu, saudara, jangan melepaskan firman Tuhan yang sudah engkau terima di awal tahun ini. Di gereja kami biasa membuatnya menjadi selip Alkitab, dan kemudian selip Alkitab itu dibagi kepada seluruh jemaat dengan mengambil dalam amplop. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa pilih. Kita hanya berdoa, kemudian dari doa itu kita mengambil ayat firman Tuhan di situ, dan itu memandu kita sepanjang tahun. Kalau sekarang katakanlah tahun 2023, ini kita sudah memasuki bulan yang ke-10. Ya. Jadi kalau begitu masih sisa 2 bulan lagi kita mau menantikan penggenapan. Kalau dia kebenaran, maka dia pasti digenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Ya, saya ingin menolong kita lagi dengan satu ayat firman Tuhan yang lain, yaitu dari Matius pasal 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Matius 24 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu. Dalam bahasa yang lain, langit dan bumi akan mati, tetapi perkataanku, firman Tuhan, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah berlalu, saudara sekalian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin menolong kita semua untuk mengerti bahwa itulah keajaiban firman Tuhan. Pegang satu kali firman Tuhan, ia pasti digenapi. Karena di balik firman Tuhan ini ada Yesus. Saudara masih ingat Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman, kata-kata Tuhan di lidah Tuhan. Saudara masih ingat ketika dia menciptakan langit dan bumi? Berfirmanlah Allah, jadi. Berfirmanlah Allah, jadi. Berfirmanlah Allah, maka jadilah sesuatu. Jadi sekarang kalau Allah berfirman kepadamu dan engkau sudah menerima janji-janji Tuhan, pegang teguh. Engkau tidak akan mati sebelum semuanya digenapi. Itu kata firman Tuhan. Jadi pegang dengan iman, ya, percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi, pasti digenapi. Jangan bimbang. Ya, jadi kalau satu kali sudah bimbang, maka sepertinya lantai dari lumbung itu jebol ke bawah. Engkau harus mulai lagi baru. Oleh karena itu, seberapa lama pun engkau menunggu penggenapan janji Tuhan, ingat bahwa janji Tuhan itu Tuhan yang di belakang janji itu ada Tuhan Yesus sendiri yang menjamin bahwa janji itu pasti digenapi. Jadi itulah yang sangat penting untuk kehidupan saudara-saudara sekalian hari ini, sehingga kita benar-benar tidak pernah lalai, pegang firman Tuhan, percaya firman Tuhan, taati firman Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Itu yang kita percaya di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan disebut kuduskanlah mereka dalam firman, artinya buat firman Tuhan itu membuat hati kita menjadi hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Maka semua janji Tuhan digenapi dan kita akan mengalami hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Kami percaya bahwa Tuhan mengikat kami, membelenggu kami dengan firman Tuhan, supaya kami tidak bisa pergi kemana-mana,
tapi hidup lurus, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kami mengalami semua pengenapan janji-janji-Mu, karena janji-janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.